Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Kami akan menjelaskan tentang Processing Integrity and Availability Control. Sebelumnya, perkenalkan, saya Poppy Desyana Zahida dengan NPM akhir 007. Teman saya ada Erina Cynthia Mitampu Bolon dengan NPM akhir 035. Selanjutnya ada Faiz Aziz dengan NPM akhir 009. Selanjutnya ada Fajar Narendra Praditya dengan NPM akhir 0110. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang processing integrity atau integritas pemrosesan. Itu sistem yang handal menghasilkan informasi yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan valid. Kontrol kunci meliputi pertama, kontrol input itu hanya personel yang berwenang yang menyiapkan dokumen sumber. Yang kedua, desain formulir, dokumen sumber bernomor urut dan dokumen putar balik. Yang ketiga, pembatalan dan penyimpanan dokumen sumber untuk mencegah entry ulang. Nah, terus ada kontrol spesifik. Itu penomoran urut dokumen sumber untuk mendeteksi yang hilang atau yang diduplikat. Yang kedua, dokumen putar balik untuk menghilangkan kesalahan entry manual. Yang ketiga, ada membatalkan dokumen sumber atau kertas atau elektronik untuk mencegah pemrosesan ulang. Yang keempat, ada menyimpan dokumen sumber asli untuk jejak audit dan persyaratan regulasi. Selanjutnya ada data entry controls. Nah, kontrol otomatis untuk memastikan akurasi dan kelengkapan data. Yang pertama itu ada pengecekan field, itu tipe data yang tepat, misalnya numerik di field kode pos. Yang kedua ada pengecekan tanda aritmatika yang sesuai, misalnya kuantitas non-regulatif. Yang ketiga ada pengecekan batas, itu jumlah numerik dalam batas tetap, misalnya jam kerja kurang dari atau sama dengan 40. Terus yang keempat, pengecekan rentang, itu jumlah numerik dalam rentang yang telah ditentukan. Terus yang kelima ada pengecekan ukuran, itu data input yang sesuai dengan field yang ditetapkan. Terus selanjutnya yang keenam ada pengecekan kelengkapan, semua item data yang diperlukan telah dimasukkan. Yang ketujuh ada pengecekan validitas, itu kode ID atau nomor akun ada di file master. Yang selanjutnya ada tes kewajaran, itu hubungan logis antara item data. Yang selanjutnya ada verifikasi digit check, mendeteksi kesalahan entry data dalam kode ID. Nah, kontrol ini berlaku untuk pengolahan batch real-time online. Selanjutnya ada additional batch processing control atau kontrol pemrosesan batch tambahan. Yang pertama ada pengecekan urutan, itu menguji apakah transaksi dalam urutan yang tepat, misalnya nomor akun pelanggan, seperti itu. Yang kedua ada log kesalahan, itu mengidentifikasi dan melacak kesalahan entry data untuk ditinjau dan dikirim ulang tepat waktu. Yang ketiga ada total batch, itu memastikan semua rekaman diproses dengan benar. Selanjutnya ada total keuangan, itu menjumlahkan nilai moneter, misalnya total jumlah penjualan. Terus ada total hash, itu menjumlahkan field numerik non keuangan, misalnya total kuantitas dipesan. Yang selanjutnya yang terakhir ada hitungan rekaman, itu menghitung jumlah rekaman dalam batch. Selanjutnya ada control entry data online tambahan atau additional online data entry control. Itu ada satu pemicuan, itu sistem meminta setiap item dari data input untuk menghasilkan kelengkapan. Selanjutnya ada verifikasi loop tertutup, itu memeriksa akurasi data dengan mengambil dan menampilkan informasi terkait. Yang ketiga ada log transaksi, itu mencatat semua transaksi termasuk tanggal, waktu, dan pengguna untuk merekonstruksi file yang rusak dan mencegah transaksi hilang atau duplikat. Processing controls atau kontrol pemrosesan. Yang pertama adalah header record, adalah label internal yang muncul di awal setiap file
dan berisi nama file, tanggal kadaluarsa, dan informasi identifikasi file lainnya. Trailer record adalah jenis label internal yang muncul di akhir file. Dalam file transaksi, trailer record berisi total batch yang dihitung selama input. Lalu selanjutnya ada kesalahan transposisi. Ini merupakan kesalahan yang terjadi ketika angka-angka dalam dua kolom yang bersebelahan secara tidak sengaja tertukar. Misalnya 64 ditulis sebagai 46. Lalu selanjutnya ada uji keseimbangan silang. Itu merupakan suatu kontrol pemrosesan yang memverifikasi keakuratan dengan membandingkan dua cara alternatif untuk menghitung total yang sama. Kemudian ada uji saldo nol. Itu merupakan suatu kontrol pemrosesan yang memverifikasi bahwa saldo akun kontrol sama dengan nol setelah semua entry ke dalamnya telah dibuat. Kontrol pembaruan bersamaan adalah kontrol yang mengunci pengguna untuk melindungi catatan individual dari kesalahan yang dapat terjadi jika beberapa pengguna mencoba memperbarui catatan yang sama secara bersamaan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang output control. Nah, untuk melakukan output control ada beberapa tindakan. Yang pertama itu ulasan pengguna atas output. Jadi pengguna harus dengan hati-hati memeriksa output sistem untuk memverifikasi bahwa itu masuk akal dan lengkap, dan bahwa mereka adalah penerima yang dituju. Selanjutnya prosedur rekonsiliasi. Nah, selanjutnya ini secara berkala. Prosedur ini secara berkala. Semua transaksi itu pembaruan sistem harus direkonsiliasi dengan laporan kontrol, laporan status atau pembaruan file, atau mekanisme kontrol lainnya. Selanjutnya rekonsiliasi data eksternal. Nah, total basis data yang ada harus didamaikan secara berkala dengan data yang disimpan di luar sistem. Lalu selanjutnya kontrol transmisi data. Jadi organisasi juga perlu menerapkan kontrol yang dirancang untuk meminimalkan risiko kesalahan transmisi data. Selanjutnya, minimizing risk of system downtime. Jadi ada beberapa cara untuk meminimalisir risiko saat sistem mengalami down. Yang pertama, toleransi kesalahan. Kemampuan sistem untuk terus bekerja ketika ada kegagalan perangkat keras. Kedua, susunan drive independen yang berlebihan. Atau disingkat RID, yakni teknik toleransi kesalahan yang merekam data pada beberapa drive disk, bukan hanya untuk mengurangi risiko kehilangan data. Dan selanjutnya ada jatuh daya tak terputus atau UP, yakni perangkat jatuh daya alternatif yang melindungi terhadap kehilangan daya dan fluktuasi tingkat daya dengan menggunakan daya baterai untuk memungkinkan sistem beroperasi cukup lama untuk mencadangkan data penting dan mematikan dengan aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Basmila Siswakian. Di sini saya akan membahas tentang availability. Oke. Kita mulai dengan definisi availability. Availability means that system data and services are accessible and usable when needed by authorized users. Jadi, availability adalah jaminan bahwa sistem dan data bisa diakses kapanpun dibutuhkan oleh pengguna yang memang berwenang. Jadi secara simpelnya, the system should be up, running, and ready whenever users need it. Jadi kapanpun user yang berwenang perlu sistem tersebut, itu seharusnya dan selayaknya sudah ready untuk digunakan oleh user tersebut. Nah, kenapa availability penting? Karena jika sistem tidak tersedia, operasional akan terancam berhenti. Customer juga akan tidak bisa mengakses servis, otomatis itu akan mendampak secara langsung ke
kerugian finansial. Terus companies lose money and trust, kehilangan kepercayaan. Jadi contoh, misalkan Tokopedia down, user nggak bisa shop, otomatis dia nggak ada penjualan sama sekali. Bahkan jika itu downnya hanya dalam beberapa detik lah, beberapa menit, itu pun akan rugi banget karena Tokopedia adalah suatu company yang besar dan servisnya pun besar. Sekali mereka tidak mendapat return, itu bisa merugikan modal mereka juga. Apalagi seperti banking system, itu bisa lebih fatal lagi karena banyak nasabah yang menyimpan duit bahkan bisa sampai ratusan juta dengan kepercayaan kepada bank tersebut, tiba-tiba menghilang saja karena sistemnya down, dan itu juga akan berdampak ke reputation company-nya, terus finansialnya juga akan berkurang. Jadi memang sepenting itulah availability dalam suatu sistem atau suatu perusahaan, memang sepenting itu. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang keancaman terhadap availability. Pertama, kita ada hardware failures. Contohnya seperti server crash, disk failures. Terus ada selanjutnya itu natural disasters seperti banjir, gempa bumi, ataupun kebakaran. Itu semua memang tidak bisa dikendalikan oleh seorang manusia, memang tidak bisa. Selanjutnya seperti cyber attacks, DDoS, disturb, denial of service. Jadi secara tanpa pengetahuan kita, ada tangan dari luar itu mengganggu servis kita, servis perusahaan, hingga terhambat. Selanjutnya yaitu contohnya seperti ransomware. Terakhir seperti ada human error. Yang namanya human error pasti akan ada kecelakaan dalam kegiatan bekerja, pasti ada. Dan itu memang normal, dan memang normalnya memang tidak berdampak sebegitu besar lah terhadap availability, cuman memang ada dan presentasinya cukup besar dan memang ya gitu ya. Ada beberapa cara untuk menjaga availability dalam suatu perusahaan, dan memang ini memang penting untuk menjaga availability, karena kalau tidak ya itu perusahaan bisa terancam juga. Pertama, backup system. Jadi per hari seharusnya juga kita melakukan regular data backups. Kedua, cloud backups. Terus selanjutnya ada redundancy, contohnya seperti multiple servers. Jadi semisal server satu down, ya tidak apa-apa, masih ada server backup. Terus ada backup power, generators, and apps. Ketiga, disaster recovery plan. Misalkan mereka mengalami suatu bencana, sebelumnya mereka sudah membuat plan, misalkan kalau misalkan ada banjir, kita harus ngapain. Itulah plan store systems quickly, data recovery strategies. Selanjutnya yaitu sistem maintenance, jadi regular updates, terus monitoring performance. Jadi setiap performance dalam availability itu diperhatikan. Yang terakhir yaitu load balancing, distributing traffic across servers dan preventing overload.